Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya, teman-teman. Di sini ya ternak ini udah mulai sadar ya. Lama kelamaan gitu ya, persis dengan perubahan gitu ya, anak perubahan ya, yaitu anak abah ya. Di sini tahu nggak ada kesamaannya di mana junjungan kalian suka ngadu sama lukisan gitu ya, kalian suka ngadu sama tembok gitu ya. Yang anak abah ini ada info teman-teman yang sangat menarik. Nih ya, yang baru dirilis ya, survei ternyata masyarakat kita tidak bisa lagi untuk dikibuli ya. 77% masyarakat Indonesia percaya keterkaitan Pak Sekjen dengan Harun Masiku gitu ya. Ini mulai kebangun gitu ya. Dan pasti yakin saya ternak sebelah pasti menyalahkan Pak Jokowi teman-teman. Masalah kebakaran di kantor ATR Strip BPN ini ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Halo masyarakat Indonesia, Hotman lagi di IKN di depan Istana Negara tanggal 9 Februari 2025. Anda jangan terkejut, ini bukan kabinet reshuffle. Walaupun banyak di sini tampang-tampang menteri. Nah, ini kayak cocok jadi menteri agama, cocok jadi panglima API, panglima TNI, cocok menteri mengunjungi IKN dan ternyata proyeknya sudah hampir selesai, tidak mangkrak seperti apa yang digosipkan orang. Oke? Jadi sekali lagi kami ini bukan kabinet reshuffle ya, walaupun hampir semua tampang menteri di sini ya, karena nggak mungkin Hotman Paris menteri sukanya dansa. Coba lihat itu semua tuh, coba lihat itu ada gedung-gedung dari Kemenko, terus putar-putar sampai ke sana. Bunda Maria berkebaya merah. Iya, kalian gak salah dengar. Jadi itu adalah gambar dalam lukisan yang baru-baru saja diberikan sebagai hadiah oleh Megawati Soekarno Putri kepada Paus Fransiskus. Jadi baru-baru ini Bu Mega ketemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 waktu setempat. Nah, dalam pertemuan itu Bu Mega tidak sendiri ya. Ada beberapa pejabat yang ikut mendampingi, salah satunya anaknya, Puan Maharani yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI. Sebelumnya memang Bu Mega dan Paus Fransiskus sama-sama hadir dalam kegiatan KTT Hak Anak yang diikuti oleh sejumlah tokoh dan pejabat dunia di Vatikan Senin 2 Februari 2025. Tapi kali ini yang jadi sorotan netizen itu bukan tentang apa sih yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan Bu Mega dan Paus Fransiskus, justru lebih kepada hadiah lukisannya. Selain berkebaya merah, dalam lukisan itu juga digambarkan Bunda Maria menggunakan kerudung mantila putih dan kain batik. Katanya sih lukisan ini sebagai simbol yang menggabungkan nilai spiritual dan budaya Indonesia. Kira-kira gimana ya pendapat Paus Fransiskus tentang lukisan? Dan apa yang menjadi berita baru-baru ini nih membuat itu perbedaan terlalu nyata gitu ya. Satunya seseorang yang tidak pernah menginterpretasikan dirinya di dalam suatu lukisan yang dimana lukisan itu sepatutnya menjadi lukisan daripada salah seorang yang disucikan bagi salah satu agama, apalagi menyerahkan itu kepada pemimpin agamanya langsung ya, walaupun pemimpin agamanya itu sebenarnya tidak memahami sih konteks daripada interpretasinya, tapi kalau buat kita yang ngerti, jadi setidaknya paham dong. Kalau nggak paham, coba belajar lagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap fakta bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto memerintahkan Saiful, Bahri, dan Doni Tri Istiqomah untuk melobi serta menyuap komisioner KPU terdakwa Wahyu Setiawan demi meloloskan Harun Masiku. Oleh Saiful Bahri melalui Agustiani Tio Fridolina ditawar dan akhirnya kesepakatan pada angka 900 juta rupiah. Selanjutnya Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri melaporkan kepada pemohon di kantor DPP PDIP terkait kesepakatan antara mereka berdua dengan Harun Masiku, di mana Harun Masiku menyanggupi dana operasional guna keperluan lobi-lobi KPU sebesar 1.500.000.000 rupiah dan pemohon mempersilahkannya. Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan mau menalangi uang operasional yang diperuntukkan untuk menyuap komisioner KPU terdakwa Wahyu Setiawan demi meloloskan Harun Masiku. Tersangka Hasto Kristianto merogoh uang pribadinya 400 juta rupiah dan Harun Masiku mengeluarkan 600 juta rupiah untuk menyuap komisioner KPU. Hal tersebut mengemuka melalui bukti percakapan ketika terdakwa Saiful Bahri melapor terlebih dahulu kepada tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto tentang kelanjutan perihal Harun Masiku. Sekitar 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kelanjutan urusan Harun Masiku tersebut kepada pemohon, dan atas hal tersebut pemohon mengatakan, ya silakan saja. Bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Sebelum menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto memerintahkan Doni Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum dan meminta fatwa Mahkamah Agung yang bertujuan agar KPU bisa meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Pemohon memerintahkan kepada Doni Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2019 dan surat permohonan pelaksanaan putusan dan fatwa Mahkamah Agung ke KPU agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah tidak bisa mengelak dengan bukti-bukti kuat keterlibatan dirinya dalam kasus suap buronan Harun Masiku. Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir di KTP ini yang luar biasa adalah kasus BLBI yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini. Andai kata nanti kita dapat pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang betul-betul jujur, adil, dan sebut amanah. Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Percuma kita memilih presiden kalau kasus-kasus yang membicarakan rakyat ini tidak dibongkar. Sampai hari ini sudah 70.000 triliun. Negara dirugikan, rakyat dirugikan, karena tiap tahun harus membayar 7 triliun untuk menutupi para pengunggah, pengambil pajak, para koruptor pada kasus BLBI tersebut. Sekarang kita bicara tentang sudah ditangkap katanya pelaku salah satu yang mendapatkan SKL dari BLBI. Menurut saya bukan satu lingkungannya yang harus diperiksa, tapi bonggol itu siapa yang memberikan kebijakan Impres nomor 18 pada tahun 2002 pada waktu Presiden Megawati. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Tempo yang lebih banyak hantam Prabowo gitu. Apakah liputannya masih objektif nggak? Iya. Berbasis fakta atau enggak? Gitu kan? Misalnya kayak gini, Kal, ada isu-isu privat gitu misalnya muncul. Jokowi sampai tidur di sofa. Nah, itu. Apa pentingnya untuk publik
diberitahu itu gitu. Itu kan hal privat tuh. Soal Ibu Iriana kan ada narasi soal itu. Nah gimana? Ya itu yang gue bilang nggak sempurna juga ya. Kalau dia itu bagian dari sesuatu Jadi itu kayak yang gosip gitu ya. Iya, jadi Kayak mendramatisasi gosip ya. gitu. Lagi-lagi itu sidebarnya. Iya. bahwa kalau itu berhubungan dengan konteks yang lebih besar, konteks itu perlu ditunjukkan, fine. Tapi kalau itu adalah tadi sidebar gitu. Isu-isu yang saya yakin pasti itu nggak ada yang mengkonfirmasi secara nama ya. Jadi itu sumbernya jadi sumber yang dirahasiakan ya. Iya, itu semuanya isi Tempo kalau dibaca sumber dirahasiakan, dirahasiakan Jadi gitu. sebetulnya Semuanya kan gitu. ada ungkapan ya, anonymity is the root of evil ya. Jadi dalam jurnalisme itu kalau nggak terpaksa banget karena berkaitan dengan kepentingan publik, membahayakan keselamatan publik, jurnalis tidak disarankan untuk menggunakan sumber anonim. Oke. Ya. Saya setuju bahwa kebanyakan anonim gila. Kalau cuma gosip-gosip kayak gitu, ya kita juga tahu semuanya. Tapi kan kita nggak omongin di total politik kan. Iya. Misalnya. Tapi kalau soal itu kita semua udah tahu lah ya bahwa ada isu ini apa sih. Tapi apakah itu kemudian ditampilkan di sebuah media sebagai sebuah karya jurnalistik? Itu saya rasa tergantung policy redaksi ya. Itu mendramatisasi itu apa konteksnya dalam Ya media? supaya lebih engage. Ya misalnya kayak gini contoh satu, Iriana itu yang gue ikutin juga, mengumpulkan keluarganya di konser Ari Lasso. Poin gue adalah ya orang ngumpulin keluarga ya biasa aja, gue juga suka ngumpulin keluarga gue. Semua orang ya itu kan hal privat gitu, ngumpulin keluarga itu. Nah tapi kalau konteks ya soalnya ngomongin tidur di sofa gitu misalnya itu kan Pasukan tempur itu anggotanya itu harimau semua. Kalau kita tidak harimau, kacau itu. 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan semua. Betul. Tapi 1000 kambing dipimpin harimau, kambingnya akan mengaum semuanya, saudara-saudara. Pelajaran saya terima dari mantan panglima saya, mantan komandan saya, Jenderal TNI Wismoyo Haris Munanda. Beliau mengajarkan, saya masih pegang teguh, disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya. Halo, ternak sebelah, jangan selalu ada mengkaitkan Pak Jokowi. Jangan selalu Anda menyalahkan Pak Jokowi, tapi coba dong pakai akal kalian. Jangan karena kebencian kalian kita menjadi dendam gitu, jadi terlalu terus menyalahkan orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk kita salahkan gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman, cukup segitu dulu. Teman-teman berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.